bisa dimulai, udah direkam. Hai, absen sih Mas. Udah dimulai, Bu. Mas presensi sih siapa sih gawe? Ibu. Kita durung Terima gawe beli kasih jatah di laptop. hadirin yang budiman, mengingat waktu hampir jam 1 kurang 2 menit. Kita mulai on fire daring meeting VCT 69 Provinsi Jawa Barat. Tergabung dalam kelompok 2. Kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini selaku host saya sendiri, Pak Sodikin dari Kabupaten Indramayu, Kecamatan Sedieg. Tepatnya kami bekerja di UPTD SDN 3 Majasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, nanti akan kami sampaikan presentasi yang akan disampaikan oleh saudara kita, Bapak Guru kita hebat, yaitu Bapak Abdurrahim Sarjana Komputer, yang akan mempresentasikan tentang pemanfaatan penyimpanan Google Drive. Bagaimanakah pemanfaatan tentang Google Drive? Insya Allah nanti akan dipaparkan secara detail oleh Bapak Abdurrahim Sarjana Komputer. Namun perkenalkan dulu sebagai moderator kita, yaitu Ibu Nur Kamila Halim. Beliau adalah guru SDN 1 Karangapel Kidul, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Karangapel, Kabupaten Indramayu. Kepadanya Ibu Nur Kamila selaku moderator untuk memandu jalannya presentasi tentang pemanfaatan penyimpanan Google Drive yang disampaikan oleh Bapak Abdurrahim Sarjana Komputer. Kepada Ibu Nur Kamila Halim, waktunya kami berikan. Terima kasih Pak Sodikin. Ibu Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Lanjut. Baik, baiklah hari ini dalam room ini kembali akan kita bertemu dengan presenter kondang kita, Bapak Abdurrahim, yang banyak sekali memiliki pengalaman dan ilmunya banyak. Akan saya sebutkan sedikit, saya bacakan sedikit prestasi beliau, karena beliau malu-malu untuk menyampaikannya, jadi saya sampaikan sedikit saja, pesan beliau tidak mau sombong. Bapak Abdurrahim Sarjana Komunikasi apa komputer, Pak? Komputer. Beliau mengajar di SMK Al-Irsyad Al-Islamiyah Haurgelis ya Pak, di Kabupaten Indramayu. Pengalaman beliau pernah menjadi juara 1 pemenang iklan tingkat nasional. Kemudian beliau juga, saya yakin banyak pengalaman di multimedia karena beliau merupakan kepala kompetensi keahlian multimedia. Dan banyak lagi prestasi-prestasi lain yang tidak mau disebutkan karena beliau sangat rendah hati. Untuk mempersingkat waktu, baik, hari ini kita akan mulai saja presentasi tentang pemanfaatan penyimpanan Google Drive yang akan disampaikan oleh Bapak Abdurrahim. Waktu dan tempat saya persilahkan. Halo Bu Nur, tes. Oke. Ya. Kenapa menghilang? Bisa Pak, ada suaranya. Mundur ada. Oke, terima kasih pada Ibu Nur Kamila sebagai moderator. Yang saya hormati pada teman-teman Siti B6. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan, selalu dinaungi
keridhaan Allah SWT sehingga sampai dengan finishing acara tersebut. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para instruktur yang tidak bosan-bosannya untuk hadir dalam acara kami, walaupun acara kami sering gagal, dan para tamu, mudah-mudahan dibalas kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membawakan sebuah tema tentang pemanfaatan penyimpanan dalam Google Drive. Mungkin kita bertanya-tanya, apa itu Google Drive? Kenapa sih harus menggunakan Google Drive? Menggunakan flash disk. Sekarang kan flash disk sudah harganya murah. Kita tahu harga flash disk dulu ketika saya waktu kuliah tahun 2006, harga flash disk itu masih 350.000 dalam 126 MB, megabyte, bukan giga. Masih di bawah 1 giga. Itu 350.000. 2007 flash disk masih lumayan harganya. Nah, akhir-akhir ini kita dibumingkan, alhamdulillah, ada penyimpanan yang cukup besar, yaitu 15 giga dalam Google Drive. Saya memilih tentang Google Drive karena pertama harus cloud computing. Apa sih cloud computing itu? Oke, yuk kita bahas. Oke, di sini penyimpanan lewat flash disk. Nah, ini adalah resiko ketika kita menyimpan di dalam sebuah peralatan out, ya, alias flash disk. Itu salah satunya yang pertama ialah data hilang terkena virus. Pernah nggak sih kita ketika kita sudah susah payah untuk mengetik suatu tema gitu dalam suatu tugas modul yang harus dikumpulkan, tapi ketika pas mau di printnya itu di warnet, karena mungkin sebagian kita belum punya printan, maka tiba-tiba di dalam warnet data kita hilang karena virus secara total gitu ya, sehingga apa yang kita lakukan akhirnya sia-sia. Mungkin kita sudah mencoba untuk menggunakan antivirus, tetapi data itu tidak kembali karena sudah hilang. Kadang-kadang seperti itu. Apakah saya pernah merasakan? Iya, saya juga pernah dulu. Yang kedua adalah data korup. Ini, kadang-kadang kita data ada, file ada, tetapi nggak bisa dibuka. Yang muncul biasanya adalah tulisan data Anda korup, gitu ya. Kok bisa korup? Nah, ini banyak faktor. Yang pertama adalah mungkin terkena virus, virusnya bisa merusak file-file. Salah satunya itu. Yang kedua adalah kadang-kadang plastik kita juga rusak, sehingga tidak bisa dibaca data tersebut. Yang ketiga adalah flash disk tertinggal. Nah, ini yang saya sering lakukan. Kadang-kadang ketika buru-buru, waktu sudah menunjukkan jam 6:30, ada jadwal piket, gitu ya. Karena di rumah mungkin sinyalnya kurang, sehingga harus disimpan di dalam suatu memori flash disk. Apa yang terjadi ketika buru-buru? Nah, flash disk ini tertinggal. Nah, ini salah satu penyimpanan lewat flash disk, resiko yang akan kita lewati. Oke, next. Kenapa harus Google Drive? Kenapa sih harus Google Drive? Kenapa bukan yang lainnya?
Pertama adalah Google Drive itu bagian dari Google, ya. Yang kedua sudah familiar, kita akan familiar dengan sendirinya. Yang ketiga cukup satu kali dalam sign in, ya. Ketika kita punya satu akun di dalam Gmail, maka kita pun berhak ya untuk mengakses YouTube, Google Drive, Google Form, dan lain-lain dalam satu akun. Yaitu khusus di dalam satu akun di Google bisa mendapatkan beberapa item yang ingin kita lakukan atau yang ingin kita kerjakan. Nah, ini adalah manfaatnya. Manfaat dari Google Drive. Yang pertama adalah simpan, ya. Kita bisa menyimpan dari beberapa file kita, video, foto, terus juga apa lagi, file-file yang penting-penting. Ya. Kenapa sih harus disimpan? Ya kan? Dalam Google Drive. Nah, itu kita bisa menyimpan di situ. Kurang lebih 15 GB yang diberikan oleh pihak Google. Yang kedua adalah akses. Aksesnya ketika kita sudah menyimpan file itu di dalam Google Drive, kita bisa mengakses di mana saja. Yang penting di situ ada koneksi internet. Kita tinggal masuk login, ya, login atas akun kita, maka kita bisa mengakses semuanya. Data-data kita di situ, misalnya kita berada di Bandung, sedang ada kegiatan di Bandung, kita bisa mengakses lewat Google Drive data-data kita. Yang kedua adalah yang ketiga, dan bagikan file Anda di satu tempat yang aman. Tentu jelas ini, ya. Kita bisa men-share ya, file-file kita. Yang tadi saya lakukan adalah men-share hasil recording presenter yang paling oke, Bu Nur Kamila. Saya sudah share lewat Google Drive. Karena kalau lewat email itu maksimal 25 MB, sedangkan itu ada 50 megabyte lebih. Jadi pihak Google harus disimpan dulu lewat Google Drive. Nah, situ. Terus apalagi selain bisa share, tempat yang aman. Iya, walaupun komputer kita ya kena virus, walaupun komputer kita kena petir contohnya, ya. Tahun kemarin komputer saya kena petir, alhamdulillah hancur semua, ya. Dan alhamdulillah Allah langsung ganti dengan laptop. Ada rezeki. Tuh. Jadi dan untungnya file-file yang penting sudah saya transfer ke Google Drive. Jadi nggak demo banget sama petirnya, gitu ya. Karena pertama sudah digantikan, yang kedua sudah sudah tersimpan di dalam Google Drive sehingga kita bisa mengaksesnya lagi. Itu kelebihannya, ya, manfaatnya. Walaupun komputer kita kena virus, komputer kita mati, hard disk kita kebakar dan lain-lain, tetap file kita ada di dalam Google Drive. Tuh, hatur nuhun. Ya. Oke. Dan mari oke. Dan ini adalah contoh dari Google Drive. Ini kita ada di sini. Nah, di sini klik Google Drive. Nah, titik berapa ini? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9. Kita klik titik 9 maka muncul. Nah, ini yang tadi saya share tanpa untuk pemula, ya, kepada Google. Terus ini adalah namanya folder.
folder-folder yang saya buat. Kenapa harus bikin folder di dalam Google Drive? Karena agar memudahkan kita dalam mencari file kita. Contoh di sini. Di sini ada Proker Prog Multimedia. Kita tinggal double klik. Di sini muncul semuanya. Ya. Kita bisa akses, kita bisa download lagi di sini. Itu. Jadi kita dalam satu folder isinya apa nih? Nah, seperti itu. Ada prokernya. Misalnya kursus naskah film. Kita buka di sini. Di sini ada, dan ini salah satu film saya. Oke. Saya juga sedang kursus naskah film bersama King Jefet yang sudah rilis film-filmnya yang luar biasa. Menurut saya adalah materinya penting sehingga file-file yang King Jefet kirim maka saya langsung simpan di dalam Google Drive. Oke. Terus contohnya di sini. Nah, di sini adalah bikin folder. Cara membuat folder seperti ini. Bagaimana caranya? Klik di sini New Folder. Nama foldernya apa? Oke, nama foldernya misalnya adalah apa nih? Rahim Siti 6. Klik create. Oke. Ini dia muncul. Kita double klik. Klik. Ini masih kosong, ya. Masih kosong. Tinggal di sini ada drop file here. Itu untuk menyimpan di situ. Ya. Misalnya saya mau menyimpan data ini Google Drive ini, materi ini. Taruh di sini. Oke, di sini satu upload complete Google Drive. Ini sudah masuk. The automatic without thinking. Jadi dia bisa menyimpan kita tanpa berpikir. Sudah tersimpan rapi di situ. Lalu kita back. Oke, di sini ada Rohim Visitina, double klik, Google Drive. Mungkin itu saja barangkali materi saya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, mangga bisa lewat chat atau bisa lewat obrolan, mangga kami persilakan dan serahkan ke moderator Bu Nur Kamilah. Halo Bu Nur. Assalamualaikum. Salam. Oke. Sudah terdengar, Pak? Oke, sudah. Lupa. Terima kasih banyak, penjelasannya sangat jelas. Mengapa kita perlu membiasakan diri menggunakan Google Drive, Pak ya? Karena tadi sekarang kita sudah bisa bawa HP kemana-mana sehingga kalau sudah ada Google Drive kita nggak cari-cari, Pak ya. Sudah ada semuanya di tangan kita. Baik, ada pertanyaan tidak ya, Bapak Ibu? Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Di sini ada Pak Jaka, ada Wahyudin, Pak Ning, Darsono. Darsono ya, SMK. Pak, selamat datang, terima kasih. Saya nggak bisa lihat chat nih, ada tidak ya? Kalau sambil nunggu Pak ya, ada pertanyaan dari saya nih. Sok, mangga. Boleh saya bertanya? Boleh, 1000 pertanyaan, insya Allah saya jawab Kalau satu yang pertanyaan. dijelaskan, wais. Bener. Kalau dari yang penjelasan Pak Abdul kan, ya. Kenapa? Penjelasan Pak Abdul itu tentang pemanfaatan
penyimpanan Pak ya? Ya, Untuk penyimpanan ada tidak fungsi lain selain untuk menyimpan Google Drive ini? oke. Di dalam Google Drive, Itu pertanyaan Pak. ya, sengaja ngomong. Di dalam Google Drive kan kita bisa apa namanya nge-share, ya kan? Tadi kan udah jelaskan selain penyimpanan kita bisa untuk men-sharing data-data kita. Data kita juga nggak harus nge-share asal gitu kan. Bagaimanapun juga ini adalah folder kita. Jadi kita nggak usah yang penting-pentingnya itu kita nggak usah di-sharing di publik. Cukup hanya orang-orang tertentu yang punya berkepentingan. Itu. Jadi pertama bisa menyimpan, kedua bisa sharing, terus juga ketika kita apa lagi selain itu ya intinya tempat untuk berbagai hal dalam apa namanya penyimpanan. Mungkin itu Bu. Ada lagi Bu? Terima kasih. Ada pertanyaan lain nggak? Saya sih banyak penasaran. Mangga Bu, mangga. So, Di Drive itu ada fungsi selain sharing, selain drive, kayak drive-nya itu kayak kalau saya umpamakan kayak kotak besar. Di dalamnya tuh kan ada bagian-bagian lagi, Pak ya. Apa yang bisa kita oprek? Ada tidak bagian-bagian lain di dalamnya? oke, di sini kan ada Saya pernah dengar ada Google Slide. Ya, Pak, ada di dalam situ. Google Slide di sini Bu nanti. Oke. Nah, itu maksud saya. Selain untuk penyimpanan di Drive itu ada apa lagi gitu? Selain Oh, untuk menyimpan dan sharing. jadi intinya pertama adalah ya fungsi utamanya ya Bu ya. Di dalam Google Drive Ya. itu kan menyimpan dan men-share. Apapun bentuknya, ketika kita ingin membuat Google Doc, nampil kan Bu ya? Situ nampil nggak Bu? Mouse saya. Ada. Nah, Nah, itu Google Google Doc, Doc, Google Sheet. Google Sheet, ya kan? Google Slide dan form dan lain jenis ini yang itu kita bisa lewat Google Drive, ya kan? Ya kan? Nah, tetapi Ya, sekali lagi yang saya belum pernah pertama gunakan iya, tuh yang Google Drive. iya. Tetapi yang pertama kali kita lakukan adalah pertama membuat folder dulu seperti ini, yang tadi. Ini kan pertama yang tadi itu ini. Ya enggak? Nah, kenapa sih harus membuat folder dulu? Pertama, itu harus wah ini muncul nih, baru muncul. Oke, pertama membuat folder dulu. Kenapa harus membuat folder dulu? Ya, pertama untuk memudahkan kita dalam mengambil file yang barusan kita buat. Gitu loh. Kalau tidak buat folder dulu nanti kita nyari-nyarinya susah. Misalnya di sini, di mana ya Betul. tadi ya? Ya kan? Nah, seperti itu di mana tadi? Kayak saya. Nah, ini fungsi dari new folder. Seperti itu, ya. Ya, Bu ya. Sebelum memulai aktivitas yang lainnya seperti ini. Ini banyak sekali ya. Makanya pertama itu fungsi dari Google Drive adalah penyimpanan data dan sharing data. Itu. Oke? Ada yang ditanyakan? Mangga? Makasih. Oke. Bapak Iya. Ibu jangan lupa sambil nunggu pertanyaan. Ada pertanyaan ini dari Ibu Ida mungkin ya. Ada aplikasi Google Classroom, itu gimana
aktivasinya? Harus masuk ke Google Suite dulu ya? Oke, di sini saya ada yang namanya Google Classroom. Ini ya, ini foldernya. Nah, di sini ada animasi 2D, 11 mm. Ini mapel COVID. Kemarin kan anak siswa-siswa kita harus itu ya, mapelnya tentang COVID-19 gitu kan. Nah, masing-masing di sini. Nah, ya sama, Bu. Pertama adalah ketika kita membuat suatu akun di dalam Google, kita bisa mengakses semuanya. Baik itu Google Form, Google Classroom, dan lain-lain. Gitu. Ya. Jadi, apa namanya, kalau saya Google Classroom ini menggunakan di Android. Di Android, ya, habis itu klik Play Store. Gitu. Di Play Store kita install Google Classroom. Itu sih, Bu. Jadi secara otomatis dia langsung apa namanya, menyimpan di dalam Google Drive. Nah, ini Classroom. Nah, ini seperti ini. COVID-19, bla bla bla. Nah, ya. Nah, seperti ini. Berarti tidak perlu Halo, masuk ke Google Suite dulu, Pak ya? Enggak. Langsung aja bisa. My Drive. Mangga Bapak Ibu barangkali mau bertanya langsung ke halo, masternya. halo, Ya, halo. selamat Jumat. Halo, Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Punten Pak Abdul, mau nanya, Mangga, Pak, mangga. ketika saya mau menyimpan, kan harus folder dulu nih. Saya Ya, sudah buat foldernya, mangga. padahal saya nih mau nyimpan. Nah, langkahnya tuh gimana? Oke. Misalnya saya mau nyimpan, Tadi sudah dijelaskan caranya. Yang pertama, misalnya Bapak Zakaria ya tadi ya? Bapak iya. Zakaria, Ya. nih Pak, tadi saya bikin folder, ya. Iya, Nah, ini kan tadi saya masukin ini nih Pak. Nah, bagaimana caranya? Misal, ini Pak, saya mau menyimpan screenshot ini misalnya ya. Tinggal diklik Pak, diklik, tarik, taruh di sini Pak. Set, nah di sini nanti starting upload. Nah, ini otomatis masuk Pak. Nah, ini langsung dia masuk. Paham Pak ya? Atau di sini mungkin bisa file upload. Caranya di mana? Misalnya ini, klik open. Nah, di sini ada tulisan starting upload, masuk lagu. Gampang Pak ya? iya. Ih, gampang sekali Pak. Yang tidak gampang itu apa namanya? Yang belum Pak ya. Iya, karena belum kenal gitu kan ya. Iya, karena belum kenal. Kalau sudah kenal mah, iya. Terima kasih Pak Abdul. Nah, kasih sama-sama mudah-mudahan bermanfaat jadi amal. Ya, mangga yang lainnya. Bener. Nah, Pak, triknya tuh saya kalau bagian narik-narik tuh nggak bisa, Pak. Oke, narik-narik. Bener, kalau ada drop here gitu ya. Aduh, ada cara lain enggak? Oke. Masih mending unggah gitu tuh, mending unduh. Nah, caranya adalah klik kiri, Bu. Misal ini ya. Klik kiri, tahan, ditahan, Bu. Klik kiri, tahan. Jangan dilepas ya. Nah, jangan dilepas dulu. Ketika sudah di sini, baru dilepas. Klik kirinya. Oh. Iya, triknya itu. Masuk ini. Tuh, ya. Jadi klik Biasanya kiri, tuh hilang terus tahan. Pak kalau lagi narik tuh terus nggak tahu kemana Pak. Iya.
Diklik kiri, tahan di mana foldernya, baru dilepas kalau sudah masuk di folder. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Mangga. Waktunya masih banyak. Barangkali saya masih banyak. bisa untuk apa namanya berbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Pak ajarin itu Pak, ajarin bikin absensi Pak. Wah. Di Kan luar skillsnya itu. di luar judul loh. Di luar judul ya, gampang. Di luar judul itu mah nanti ada lagi. Ini kan ada sudah bikin ya. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, dicukupkan. Kira-kira waktunya sudah cukup belum? Sudah ya, Bu ya? Mungkin Saya Bapak lupa Bapak tadi lihat jam berapa ya mulai itu Pak. jam 1 lah ya. Jam 1-an. Oke. Berarti sudah 28 menit. Oke, iya. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa presensinya mohon diisi. Pak Abdul juga ngisi. Mangga Jangan Bapak Ibu. lupa sambil barangkali ada yang baru masuk. Oke, cukup sekian dari saya. Jika masih banyak pertanyaan-pertanyaan, mangga bisa lewat WA atau lewat channel di bawah ini. Tetap on time. Baik, itu saja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi mangga. Waalaikumsalam Pak Jaka, mangga. Pak Abdul, punten. Iya. Channelnya nanti saya perlu hubungi Pak Abdul. Channelnya apa Pak? Oh, channelnya Boim TV, Pak. Iya. Ini, Pak. Ya? Nih. Nanti saya share dulu ya. Nah, ini contoh penggunaan Classroom nih, Pak. Nih. Seperti ini. Jadi kita nggak usah buka Google Suite lagi, nggak usah. Kita tinggal klik Classroom. Dengan catatan kita sudah punya. Kalau ini saya membuatnya di HP Android. Walaupun kita menggunakan HP Android, itu sudah terdetek oleh Google Drive. Ini channel saya. Asalkan akunnya sama. Iya. Ini channel saya, Pak, nih. Boim TV. Iya. Boim TV. Apa Pak? Iya. Boim. Boim TV. Itu channel YouTube saya, Pak. Jangan lupa di subscribe. Oke. Oke. Terima kasih. Nah, ini contoh siswa-siswa yang sudah mengirim. Nah, ini jadi kita nggak repot. Misalnya ini Mapel COVID 10. Oke, nah ini contohnya. Ini hasil karya anaknya. Jadi kita nggak usah apa namanya. Iya. Nah, ini contohnya. Jadi pemanfaatan lewat Google Classroom. Tapi otomatis dia simpan di Google Drive. Barangkali itu ada yang ditanyakan lagi, mangga.
Mangga Bu Bapak Ibu Nur. ada pertanyaan nih, Iya. mumpung narasumber standby. Ada yang perlu ditanyakan lagi atau kita cukupkan saja? Mungkin sudah pada paham cara Lebih kurang 30 menit Pak sudah, Iya, sudah memenuhi ya. atau mungkin sudah mulai mengantuk. Saya dari jam 2, Bu. Baik, kalau begitu Pak, sebelum diakhiri tidur siang. Sebelum diakhiri, mangga Pak, barangkali kesimpulan untuk penutupnya. Oke, kesimpulannya Silahkan. ialah manfaatkanlah Google Drive karena di dalam Google Drive kita bisa mengakses dan menyimpan, sharing tanpa kita takut akan kehilangan data semata-mata mungkin kena virus atau hard disk terbakar, flash disk hilang atau flash disk tercuri sama orang lain. Di situ ada data-data penting, maka gunakanlah, manfaatkanlah Google Drive 15 GB yang disediakan oleh pihak Google. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdul Rohim atas penjelasannya, presentasinya yang sangat mencerahkan. Jadi kita tahu bahwa kita sekarang zaman modern tidak perlu bawa-bawa barang lain selain HP saya cukup Pak ya. Dan kalau HP hilang tidak akan terhapus Pak ya. Kita asalkan akunnya masih tidak diganti. Baik, terima kasih sekali atas ilmunya. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah bersedia hadir meluangkan waktu untuk menyaksikan presentasi kita bersama. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri dan saya serahkan kembali ke Pak Sodikin sebagai host. Saya tutup dengan billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ikin, Pak Sodikin masih bisa berbicara atau sedang tidur karena puasa? Oke, ditutup aja Bu, langsung sebagai host kalian. Mewakili host. ya kalau begitu kami satu tim ini berterima kasih semuanya kepada semuanya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak ketidakmampuan dari kami. Semuanya yang sempurna itu ya dari Yang Maha Pencipta kita. Saya tutup, saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.